Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Ica di pembelajaran matematika. Sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk di pertemuan hari ini, yaitu kita akan membahas tentang fungsi. Tentunya kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya tentang relasi ya. Coba Ibu tanya, ada yang masih ingat bagaimana atau ada berapa cara untuk menyatakan relasi? Ya betul, ada 3 cara, yaitu satu dengan diagram panah, himpunan pasang berurutan, dan juga dengan koordinat kartesius ya. Oke, nah kita akan masuk di fungsi tentunya hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama tentunya dapat mendeskripsikan pengertian fungsi. Jadi fungsi itu apa? Yang kedua, menentukan notasi fungsi. Yang ketiga, menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi. Nah, nanti kalian tahu bahwa fungsi itu sama dengan pemetaan ya tentunya. Dan juga menentukan daerah hasil atau range nanti ya kalian tahu. Yang terakhir tentunya menghitung nilai fungsi. Baik, langsung saja kita simak baik-baik ya. Yang pertama tentang pengertian fungsi. Ya, sebelum kita langsung ke pengertiannya, kalian coba perhatikan dulu. Ya, di sini sebuah fungsi f(x), fungsi f memetakan x terhadap y adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota x pada suatu himpunan, daerah asal atau nama lainnya domain dengan tepat sebuah nilai y dari himpunan kedua atau daerah kawan namanya kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau range fungsi tersebut. Jadi begini, jadi intinya fungsi itu adalah aturan yang memasangkan tiap anggota X atau tiap anggota awal ya daerah asal dengan satu anggota di daerah kawan atau kodomain. Nah, sedangkan nanti hasilnya yang sudah dari himpunan A ke himpunan B itu dinamakan range. Biar lebih paham, kita lanjutkan ya. Baik, kita lihat contohnya nih. Perhatikan diagram panah di bawah ini. Ini ada himpunan A. Nah, himpunan A itu daerah anggotanya itu adalah 0, 2, 4 dan 6. Nah, 0, 2, 4 dan 6 itu dinamakan daerah asal atau domain. Sedangkan himpunan B itu anggotanya apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 itu disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Nah, di sini kita lihat diagram panah itu menunjukkan hubungan ya atau tujuannya. 0 kemana? 0 ke 2, lalu 2 ke 1, lalu 4 ke 2 dan 6 ke 5. Nah, tidak semua di anggota atau di daerah B ini ya itu terkena anak panah. Artinya apa? Artinya bahwa nanti daerah hasilnya itu atau range yang namanya daerah hasil itu hanya beberapa saja, yaitu yang terkena anak panah, yaitu 1, 2 dan juga 5. Nah, jadi yang 3 dan 4 tidak termasuk ke dalam daerah hasil, dia hanya daerah kawan atau kodomain. Seperti itu ya. Nah, kita lihat jadi dari diagram panah di atas dapat kita lihat bahwa fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Coba kalian lihat. Nah, yang dinamakan fungsi itu adalah ya tadi intinya dia tuh adalah sebuah relasi khusus, jadi aturan yang memasangkan satu tepat di anggota B, jadi ada pasangannya hanya satu ya, jadi tidak bercabang. Nanti di sininya tidak bercabang nih di B nya. Kalau A ke mana 0 ke 2, jadi si 0 ini dia nggak kemana-mana, cuma satu aja pasangannya. Misalkan 2 ke 1, 4 ke 2 nggak ada lagi, jadi cuma satu ya. Itu namanya fungsi tadi ya. Jadi ibu ulang, fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi nanti himpunan A nya itu anggotanya itu hanya satu ke B nya ya, begitu. Himpunan A tadi 0, 2, 4, 6 disebut daerah asal atau domain. Himpunan B tadi 1, 2, 3, 4, 5 itu disebut dengan kodomain atau lawan atau kawan ya, kawan lawan bisa. Ingat, asal itu domain, kawan itu kodomain.
Dan yang hasil itu disebut dengan range, yaitu yang tadi kena panah, yaitu 1, 2, dan 5. Seperti itu ya. Oke, next. Yang kedua, notasi fungsi. Jadi fungsi atau pemetaan, nah nama lainnya fungsi itu adalah pemetaan, dapat dinotasikan dengan huruf kecil F, G, H, dan sebagainya. Jadi ini hanya contoh saja, artinya notasinya huruf kecil ini bisa apapun ya, nggak harus F, G, atau H. Contoh nih, misal F.2x anak panah Y. Nah ini kalau dalam matematikanya dibacanya ya begini, F memetakan X ke Y. Jadi misalkan ini Fx ya, jadi F itu memetakan X ke Y. Nanti kalau hurufnya tentunya bisa berubah. Maka Y buka kurung Fx atau fungsi F dibaca sama dengan F dari X. Jadi F dari X digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Jadi intinya fungsi Fx itu sama aja dari fungsi Y gitu ya. Oke, ini hanya notasi fungsinya. Terus selanjutnya banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Pemetaan ya atau fungsi. Jika NA itu apa? Anggota himpunan A itu ada A, dan NB anggota himpunan B itu ada B. Maksudnya A kecil sama B kecil itu adalah angka atau nominal yang nanti kita bisa tentukan sesuai dengan soal. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin yang terjadi dari himpunan A ke B adalah B pangkat A. Nah, kalau himpunan B ke A adalah A pangkat B. Apa Bu maksudnya? Jadi gini nih, misalkan ada anggota himpunan A. Anggotanya apa saja? Misalkan 1, 2, 3. Nah, ada 3. Nah, kalau B misalkan apa saja anggotanya? X, Y, Z. X, Y, Z. Misalkan cuma 3 juga. Apa misalkan di sininya 2, ini 3. Nah, ini bisa diubah ya. A, B-nya itu adalah nominal. Kalau yang ditanya adalah banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B, nanti banyaknya anggota yang tadi ini 3 dipangkatkan dengan anggota yang awal. Kalau dibalik himpunan B ke himpunan A, berarti nanti kebalikannya, banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan banyaknya anggota himpunan B. Kita lihat contoh biar paham. Berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut. Jadi gini, kita mau tahu berapa pasang kira-kira nanti kalau ada himpunan, misalkan nih himpunan nih, contohnya himpunan I ya, misalkan himpunan I anggotanya itu 1, 2, dan J anggotanya A, B. Ini kan ada 2, ini juga ada 2. Nah, dari himpunan K, K-nya A, I, U, E, O, ada berapa anggotanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. L-nya berapa? 1, 2, 3, ada 3. Dari himpunan M, A, B, C, D ada 4, N-nya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, ini kita bisa membuat pasangan-pasangan dari seluruh anggota ini itu ada berapa? Itu maksudnya. Nah, bagaimana kalau langsung Bu? Ya, kita lihat contohnya nih. Yang pertama dari himpunan I dan himpunan J. Kalau dari I ke J berarti ini kan 2, ini 2, berarti 2 pangkat 2. Kita lihat ya jawabannya. Nah, N-nya nih, NI itu 2, NJ-nya 2, berarti banyak pemetaannya 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4, sama ya. Jadi kalau misalkan dari I ke J maupun dari J ke I, karena angkanya sama, itu sama hasilnya. Lalu yang kedua tadi dari M ke N, anggota himpunan M itu tadi ada 4 kan? Coba ada yang ingat tadi himpunan M. A, I, U, E, O ada 4, L-nya 1, 2, 3. Nah, berarti 4 sama 3. 3 ya? Ini 3 harusnya. Oh, yang ini, maaf. Ini yang C dulu. M-nya kan A, B, C, D ada 4, N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti 4 sama 5. Nah, banyaknya pemetaan tadi dari M ke N, berarti dibalik 5 pangkat 4. B pangkat A yang sesudah dipangkat sebelumnya, berarti 5 pangkat 4, 5 kali 5 kali 5 kali 5, 625. Nah, yang tadi yang B itu, yang tadi Ibu bilang yang K itu ada 5 dan NL-nya 3 ya. Kalau ini kan tadi A, I, U, E, O ada 5. Yang ini N-nya, NL-nya banyaknya himpunan L itu ada 1, 2, 3, ada 3 anggota. Berarti banyaknya pemetaan itu berarti karena pemetaannya dari K ke L, berarti dari 3 pangkat 5. 3 kali 3 kali 3 ada 5 kali. Hasilnya 243. Begitu ya. Jadi ini hanya
kita menghitung beberapa pasang anggota jika ketentuan dari fungsi atau pemetaan yang tadi sudah dijelaskan. Jadi tanpa menghitung satu-satu pasangannya, kita bisa menghitung hasilnya, banyaknya pemetaannya. Oke, lanjut yang keempat, yaitu menentukan daerah hasil atau range. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya jika ada suatu fungsi dan itu ada rumus fungsinya, kita bisa menentukan hasil range-nya. Caranya gimana? Contoh, fungsi f memetakan x yaitu x ditambah 3 mempunyai domain atau apa domain, ada yang ingat? Daerah asal yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2. Yang diminta A, tunjukkan fungsi f dalam diagram panah. Yang B, nyatakan dalam himpunan pasang perutan. Yang C, tulis range dari f, daerah hasilnya. Oke, sebelumnya tentunya kita sudah kalau dari sini kita bisa tentukan, bisa pahami bahwa rumus dari fungsi tersebut, fungsi f itu adalah x tambah 3. Nah, sedangkan yang pertama, sebelum ke diagram panah, berarti kita harus tahu dulu domainnya. Ini kodomainnya apa, kita cari ya. Oke, nah di sini langsung ya. Fungsi f(x) itu kan rumusnya adalah x plus 3. Jadi fx, nah ini rumusnya jadi fx sama dengan x plus 3, ambil ininya. Nah, kan ini x-nya min 1, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dari mana? Nah, ini dari domain. Kita tulis satu-satu, kita hitung. Jadi kita ubah nilai x-nya satu per satu. Yang pertama nilai x-nya yaitu min 2, maka x-nya nih fx, ini kan fx sama dengan x plus 3, diganti x-nya jadi min 2. Min 2 sama dengan min 2 tambah 3. Min 2 tambah 3 berapa? Nah, pelan-pelan jangan lupa, 1. Oke. Yes, yang kedua x-nya min 1, berarti diganti x-nya min 1, berarti min 1 tambah 3. Min 1 tambah 3 berapa? 2 ya. Terus diganti x-nya 0. 0 tambah 3, 3. Diganti x-nya 1. 1 tambah 3, 4. Diganti x-nya 2. 2 tambah 3, 5. Oke, berarti ini sudah ketemu daerah hasilnya ya. 1. Nah, ini diagram panahnya. Kita ambil himpunan pertama yaitu x-nya atau domainnya yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2. Ini sedangkan daerah hasil dan kodomainnya, range-nya juga ya. 1, 2. Ini hasil yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dihubung-hubungkan dengan tanda panah. Yang pertama ini yang diminta dengan diagram panah. Lalu dengan pasang berurutan, tinggal dipasang-pasangkan. Berarti ya, yang pertama min 2,1. Nih, min 2,1, min 1,2, 0,3, 1,4 dan 2,5. Sedangkan range-nya, daerah hasilnya yaitu yang tadi, yang hasilnya saja yang kena panah, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya. Gimana, mudah? Bisa, pasti. Oke, next. Yang terakhir yaitu menghitung nilai fungsi. Jadi untuk menghitung nilai fungsi dapat digunakan rumusnya ini fx sama dengan ax tambah b. A di sini sama b itu angka ya, yang kayak tadi. Contoh, suatu fungsi ditentukan fx memetakan 5x dikurang 3. Tentukan A rumus fungsi yang B nilai fungsi untuk x sama dengan 4 dan x sama dengan min 1. Yang C nilai fx sama dengan 7. Nah, ini sama seperti tadi ya intinya, cuman di sini diminta untuk kita tuliskan rumus fungsinya. Jadi dituliskan nanti fx sama dengan ax plus b, a-nya sama b-nya ini kita ngikutin dari rumus soalnya. Berarti untuk soal ini rumus fungsinya adalah fx sama dengan 5x kurang 3. Oke, tinggal pindahin aja ya. Terus yang kedua minta apa? Minta nilai fungsi untuk x sama dengan 4. Jadi di sini x-nya diganti pakai 4. 5 kali 4 kurang 3. Kalau yang ini 5 kali min 1 kurang 3 gitu. Oke, kita masukkan ya. Tadi kan x-nya 4 diminta, berarti nanti diganti x-nya 4. F4 sama dengan 5 kali 4 kurang 3. 5 kali 4 20 kurang 3 17. Yang kedua diminta min 1, berarti 5f x-nya diganti min 1, berarti 5 kali min 1 dikurang 3. 5 kali min 1 min 5. Min 5 kurang 3 min 8. Jadi nilai fungsinya untuk yang 4, x-nya 4 adalah 17, untuk x-nya min 1 adalah min 8. Mudah ya, yang penting kalian masukkan sesuai dengan rumusnya dan kalian hitung secara benar. Nanti pasti mudah.
Nah, ini tambahan untuk yang terakhir, yaitu jika nilai fx-nya ketemu. Kalau tadi kan yang ditanyakan adalah nilai fx. Kalau x-nya yang diketahui, sekarang kebalikannya. Nilai x-nya jika hasil atau nilai fx-nya sudah ketemu. Di sini lihat fx-nya itu sama dengan 7. Kalau tadi kan diminta x-nya yang udah ketemu 4. Nah, sekarang kita tinggal dikasih sama dengan aja. Berarti 5x dikurang 3 sama dengan, kan di sini sama dengan 7, sama dengan 7. Nah, yang x-nya kita tetap tulis 5x, yang ada x-nya, lalu yang nggak ada x-nya kita pindahkan, kita taruh ke yang sama. Nih, ini 7 kan sama-sama nggak punya x. Nih, min 3-nya kita pindah ya, karena ini pindah ruas, yang tadinya di kiri kita pindah jadi plus. Kalau ini yang minus, berubah jadi plus. Begitupun sebaliknya. Jadi bukannya 7 kurang 3 berubah ya, karena pindah jadi 7 tambah 3. 7 tambah 3 10. Berarti tinggal 5x sama dengan 10 bagi 5. Ya, berarti 10 bagi 5 itu 2. Jadi nilai untuk fx 7 sama dengan 7 adalah 5. Maaf, 2. Seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan tidak? Kalau ada, nanti kalian bisa komentar di kolom bawah ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen serta share untuk ke teman-teman kalian agar kalian tetap dapat informasi dan juga belajar matematika dengan Ibu Ica. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.